Ryu Gangmin membuat formulir pendaftaran kerja paruh waktu secara daring dan mengetik latar belakang rekaan bahwa ia lahir di keluarga bahagia, namun diculik dan dijual ke Filipina. Sambil makan es krim, Hartiga heran mengapa Gangmin mencari kerja paruh waktu dan mengira kartu kreditnya telah mencapai batas limit saat memborong baju sebelumnya. Yang ditanggapi Gangmin bahwa uang itu hanya uang kecil. Hartiga mengamati layar laptop dan bertanya-tanya alasan sebenarnya Gangmin mendaftar kerja paruh waktu. Terlihat daftar lowongan kerja paruh waktu sebagai figuran film, Extra Geek, dan Gangmin membatin bahwa cara ini dilakukan untuk bisa menemui aktor Baek Ji-hoon secara langsung. Gangmin tersenyum misterius dan membatin sangat senang bisa berperan sebagai figuran. Di lokasi syuting, Baek Ji-hoon menatap tajam pantulan wajahnya pada bilah pedang yang diarahkan tepat ke mukanya. Pengawal kerajaan yang memegang pedang rupanya adalah Gangmin, yang dengan percaya diri menyampaikan dialognya, waktunya 300 kali cambukan. Sutradara film mendadak berteriak marah menghentikan adegan, "Cut!" Sutradara membentak penanggung jawab figuran karena tidak mengelola pemeran dengan benar dan menyuruh staf untuk segera menyeret Gangmin keluar dari lokasi syuting. Staf lokasi syuting langsung memegangi dan menyeret Gangmin keluar, sementara Gangmin malah membatin bahwa ia sudah menuangkan seluruh jiwanya dalam berakting, method acting, yang disahuti teriakan staf, "Figuran itu gak punya dialog, bodoh." Staf penanggung jawab meminta maaf pada Baek Ji-hoon atas kesalahan adegan sebelumnya dan berjanji akan melakukan pengambilan gambar ulang. "Kami akan melakukan take ulang," yang disetujui Baek Ji-hoon secara tenang. Baek Ji-hoon merasa heran ketika melihat pemeran pengawal kerajaan di hadapannya bertingkah aneh. Pengawal tersebut yang ternyata Ryu Gangmin justru bersikap konyol dengan menjepit pena menggunakan bibirnya di depan Baek Ji-hoon. Momen pena di bibir Gangmin seketika membangkitkan ingatan Baek Ji-hoon pada pertarungan sengit di tempat lelang gelap tempo hari, saat ia menyerang penyusup menggunakan senjata pena tajam miliknya. Baek Ji-hoon terdiam, sambil menatap penuh kecurigaan, sebelum alur beralih ke bus tempat para figuran diistirahatkan. Di dalam bus, staf agensi figuran membentak Gangmin dan menyuruhnya mengemas barang-barang lalu pergi. "Kemasi barangmu dan pergi sana." Gangmin menanggapi santai bahwa jika ia dipecat, ia berhak mendapat uang pesangon sesuai undang-undang ketenagakerjaan, yang membuat staf agensi emosi karena Gangmin baru bekerja 3 menit. Pesangon setelah kerja 3 menit? Staf agensi berteriak bahwa Gangmin sama sekali tidak mengerti cara kerja industri ini. Saat staf agensi menegaskan bisa mencari banyak pengganti, staf lain dari luar bus berteriak panik memberitahu bahwa mereka kekurangan satu figuran untuk adegan berikutnya. Staf luar itu memperingatkan bahwa jika kekurangan orang, sutradara juga akan memecat posisi sang bos agensi. "Hah?" Sementara Gangmin di belakang tersenyum manis, banggut. Papan kelap berboar diketukkan menandai dimulainya adegan pertarungan putra mahkota melawan para pembunuh, Crown Prince versus Assassins Battle Scene, Take 1, Action. Baek Ji-hoon memulai adegan pertarungan sebagai putra mahkota, menatap tajam sambil mendalami dialog kecurigaannya terhadap kehendak sang ayah baginda. Apakah ini benar-benar kehendak ayah baginda? Baek Ji-hoon berdiri dikepung oleh sekelompok pembunuh bertopeng hitam, meneriakkan dialog kemarahannya karena merasa raja telah melampaui batas. "Kau akhirnya telah melampaui batas." Sambil menebas para penyerang, Baek Ji-hoon meneriakkan dialog rasa takut sang raja yang enggan disebut tirani karena membantai anaknya sendiri. Baek Ji-hoon terus mengayunkan pedangnya dengan emosi meluap, menuduh raja mencoba menutupi kejahatan ini sebagai ulah musuh asing. Tebasan demi tebasan dilancarkan Baek Ji-hoon untuk menumbangkan sekumpulan penyerang bertopeng di sekelilingnya. Setelah Baek Ji-hoon berhasil mengalahkan para pembunuh bertopeng, sutradara dari balik kamera memberi instruksi agar ia menatap lurus ke arah istana. "Bagus, selanjutnya tatap ke arah istana." Baek Ji-hoon melanjutkan dialognya dengan tatapan dingin, mengancam akan menurunkan sang raja secara paksa dari tahtanya jika tidak mau turun sendiri. Saat Baek Ji-hoon mengayunkan pedangnya ke arah depan, benturan keras terjadi karena tebasannya mendadak ditahan oleh sosok pengawal kerajaan yang berdiri di hadapannya. Baek Ji-hoon terkejut saat pedangnya tertahan, sementara sutradara yang menonton di monitor terperanjat kaget melihat kejadian tak terduga tersebut. Itu. Sutradara berteriak marah karena pengawal kerajaan itu masuk lagi, sementara Ryu Gangmin tersenyum misterius dari balik adu pedang sambil bergumam bahwa ia kembali dari kematian. "Pengawal kerajaan sialan itu lagi?" Penanggung jawab figuran panik dan menjambak rambutnya karena merasa karirnya hancur akibat ulah Ryu Gangmin. Sementara sutradara malah menatap layar monitor dengan takjub. "Tunggu." Di tengah lokasi syuting, benturan keras antara pedang Gangmin dan Baek Ji-hoon menimbulkan percikan api dan gelombang angin yang dahsyat. Sambil menahan pedang Gangmin, Baek Ji-hoon menyadari identitas musuhnya dan bergumam dingin. "Kau dari hari itu."
Gangmin tersenyum mengonfirmasi bahwa dialah pria yang menyamar sebagai korban pembunuhan Baek Ji-hoon tempo hari. Sementara di balik monitor, staf berjanji akan menyeret Gangmin keluar tapi langsung ditahan oleh sutradara. Jangan. Lanjutkan syuting. Sutradara yang terpukau berteriak antusias bahwa iblis inspirasi di dalam dirinya telah bangkit dan meraung tidak seperti biasanya. Sutradara membatin dengan mata berbinar bahwa adegan ini tanpa ragu akan diukir dalam sejarah perfilman selamanya. Sutradara berseru kegirangan, ini akan menjadi sebuah mahakarya. Saat melihat pertarungan pedang intens yang disajikan secara sungguhan di depan kamera, Baek Ji-hoon menahan tebasan Gangmin sambil menggerutu kesal atas kedatangan Gangmin yang tiba-tiba mengacaukan lokasi syuting. Kau menyerobot masuk begitu saja. Sambil bersalto di udara melompati Baek Ji-hoon, Gangmin membalas dingin dialog musuhnya, dan bertanya apa yang sedang kulakukan? Staf audio yang memegang bumik cemas melihat ayunan pedang Baek Ji-hoon yang terlalu keras hingga takut ada yang terluka. Namun temannya menenangkan bahwa itu hanya pedang properti jadi tidak akan berbahaya. Sambil berputar di udara di atas Baek Ji-hoon, Ryu Gangmin membatin bahwa karena musuhnya enggan bicara, ia akan mengubah taktiknya. Karena kau tak mau bicara padaku, aku ganti taktikku. Gangmin meluncur turun dan menebas batu pembatas arena syuting hingga terbelah, membatin bahwa jika Baek Ji-hoon terus menolak bicara, urusannya akan berakhir sangat buruk. Jika kau menolak bicara, semuanya akan berakhir sangat buruk. Tebasan pedang Gangmin membelah batu arena hingga membuat Baek Ji-hoon terperanjat kaget. Para staf film heboh terkejut melihat batu-batu peringkat istana terbelah dua. Staf menegaskan itu batu granit asli 100%. Sementara sutradara semakin kagum menganggap realismenya luar biasa. Realismenya gila. Gangmin menatap dingin ke arah Baek Ji-hoon dan bertanya santai apa langkah musuhnya selanjutnya. Lalu sekarang bagaimana? Baek Ji-hoon menahan posisi pedangnya sambil menggerutu dalam hati bahwa orang-orang di sekitar lokasi syuting mulai memandang mereka dengan aneh. Orang-orang mulai melihat kita dengan aneh. Gangmin berjalan mendekat dan menyindir bahwa Baek Ji-hoon tetap bungkam meskipun identitasnya hampir terbongkar. Meskipun kamu hampir terbongkar, kamu masih tidak mengatakannya sepatah kata pun. Gangmin menduga Baek Ji-hoon enggan bicara karena terlalu banyak orang yang mendengarkan. Karena terlalu banyak orang yang mendengarkan, lalu dengan cepat mengayunkan pedangnya ke atas untuk memotong kabel bumik. Kabel mikrofon perekam suara putus tertebas pedang Gangmin, membuat staf audio panik karena suaranya mendadak hilang. Sementara temannya menyuruhnya membersihkan telinga. Kapan-kapan bersihkan telingamu. Baek Ji-hoon terkejut dan bertanya-tanya mengapa Gangmin sampai bertindak sejauh itu hanya untuk bicara. Mengapa sampai bertindak sejauh ini? Gangmin menekan balik dengan gerakan pedang rendah yang tajam, menegaskan dingin bahwa ialah yang bertanya lebih dulu. Kurasa aku yang bertanya duluan, hingga membuat salah satu staf wanita di lokasi syuting terperangah takjub. Wah. Sambil menahan benturan pedang, Baek Ji-hoon memperingatkan bahwa mengekspos diri di depan banyak orang seperti ini sama buruknya bagi Ryu Gangmin. Mengekspos dirimu di depan orang-orang ini, bukankah itu sama buruknya bagimu? Gangmin membalas dingin bahwa dibandingkan dengan aktor terkenal, risiko untuk dirinya bukan apa-apa, dibandingkan aktor terkenal itu bukan apa-apa. Sambil terus menekan, Gangmin mempertanyakan mengapa dengan tingkat ketenaran setinggi itu Baek Ji-hoon tidak berhenti menjadi pembunuh bayaran. Dengan tingkat ketenaranmu, kau bisa dengan mudah berhenti jadi kontraktor. Gangmin melancarkan adu pedang sengit sambil mendesak Baek Ji-hoon tentang alasannya yang masih terus membunuh orang. Jadi mengapa, kau masih membunuh orang? Alur mendadak beralih ke kilas balik masa lalu Baek Ji-hoon di sebuah dapur rumah yang gelap. Seorang wanita tergeletak kram bersimbah darah di lantai dapur di samping pisau, merintih bahwa ia telah kehilangan terlalu banyak darah dan akan benar-benar mati. Aku, kehilangan terlalu banyak darah, kurasa aku benar-benar akan mati, kan? Wanita yang terluka parah itu menatap ke atas dengan air mata menetes, mempertanyakan mengapa situasi ini terjadi begitu mendadak. Mengapa kau melakukan ini secara tiba-tiba? Terungkap sosok Baek Ji-hoon berdiri dingin di atas wanita itu dengan bercak darah mempercayai wajah dan pakaiannya, saat wanita tersebut memanggil namanya, Ji-hoon. Sambil menatap dingin wanita yang menangis sekarat, Baek Ji-hoon membatin bahwa ia hanya penasaran apakah dirinya bisa memahami perasaan cinta yang dimiliki wanita itu padanya. Aku penasaran apakah aku bisa memahami perasaan cinta yang kau miliki padaku. Baek Ji-hoon membatin bahwa jika wanita itu tidak masuk rumahnya dan melihat hal yang tidak seharusnya, ini tidak akan terjadi. Sementara wanita di lantai mengembuskan napas terakhirnya menyadari kenyataan pahit tersebut. Sambil bersimbah darah di lantai, wanita itu merintih bahwa ia merasa kasihan pada Baek Ji-hoon. Aku merasa kasihan padamu, sementara Baek Ji-hoon terdiam heran. Wanita itu melanjutkan perkataannya bahwa meskipun Baek Ji-hoon bernapas dan berbagi kehangatan dengan orang lain, ia tidak merasakan apapun. Bahkan saat bernapas, bahkan saat berbagi kehangatan dengan orang lain, kau sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dengan sisa kekuatannya,
Wanita itu berbisik bahwa kondisi mati rasa Baek Ji-hun pada dasarnya tidak ada bedanya dengan orang mati. Kau pada dasarnya tidak ada bedanya dengan orang mati. Baek Ji-hun merenungi perkataan wanita itu dalam hati, mempertanyakan apakah tidak bisa merasakan emosi memang sama saja dengan mati. Tidak bisa merasakan emosi sama saja dengan mati. Baek Ji-hun mengingat kembali pemikirannya bahwa aktor adalah orang-orang yang menggambarkan dan menyampaikan emosi. Aktor adalah orang yang menggambarkan emosi, bukan? Baek Ji-hun mengingat pesan Kim Yong-su bahwa ketika seorang aktor memahami perasaan karakter dan tenggelam di dalamnya, saat itulah ia baru bisa merasa hidup. Saat kau memahami perasaan karakter dan hanyut di dalamnya, saat itulah kau merasa hidup. Terbayang kembali momen Kim Yong-su menyodorkan kartu nama Ye Entertainment dan menawarinya untuk berakting. Pernah berpikir untuk berakting? Kembali ke lokasi syuting, kepulan debu tebal akibat benturan pedang menutupi pandangan para kru hingga mereka mengira tim syuting memakai efek khusus secara berlebihan. Debu ini. Aku tidak bisa melihat para aktor sama sekali. Staf kamera bertanya khawatir apakah situasi ini aman, namun sutradara justru berteriak kaget dan kagum menganggap badai debu tersebut menampilkan tata artistik kelas Palme d'Or, badai debu yang menggambarkan jatuhnya monarki. Ini tata artistik kelas Palme d'Or. Di balik kepulan debu, Baek Ji-hun menatap pedangnya dan menyadari situasi di sekitarnya. Baek Ji-hun menjatuhkan pedang propertinya ke tanah dan berbisik pada Ryu Gangmin bahwa akan merepotkan jika mereka terus menarik perhatian banyak orang di sana. Akan merepotkan jika kita menarik lebih banyak perhatian. Baek Ji-hun melangkah pergi sambil meminta Ryu Gangmin untuk mengikutinya. Ikuti aku, sementara Gangmin menatapnya dengan pandangan dingin dan tajam. Baek Ji-hun membawa Ryu Gangmin ke gudang senjata istana dan menjelaskan bahwa area ini sedang direnovasi sehingga aksesnya dibatasi. Yang ditanggapi Gangmin, gudang senjata? Pertemuan tanpa gangguan, Baek Ji-hun menegaskan bahwa pembatasan akses tersebut berarti tidak ada satu orang pun yang akan mengganggu pembicaraan mereka. Gangmin menyindir maksud pernyataan tersebut. Oh, apa artinya itu? Saat Baek Ji-hun mulai menjangkau salah satu senjata gagang panjang di rak. Baek Ji-hun mengambil tombak tajam dan menegaskan bahwa mulai saat ini ia tidak akan menghadapi Gangmin sebagai seorang aktor, melainkan sebagai seorang kontraktor pembunuh bayaran. Mulai sekarang, aku tidak akan menghadapimu sebagai aktor. Aku akan menghadapimu sebagai kontraktor. Menanggapi gertakan tersebut, Gangmin dengan santai menjatuhkan pedang tunggalnya ke lantai sambil bertanya apakah Baek Ji-hun yakin dengan keputusan itu. Kau yakin soal itu? Gangmin mengambil dua pedang pendek dan menyilangkannya di depan dada, menyindir dingin bahwa mati sebagai seorang aktor jauh lebih terhormat, mati sebagai seorang aktor akan jauh lebih terhormat. Sambil menggenggam tombaknya dari jarak jauh, Baek Ji-hun menilai Gangmin masih sangat sombong, masih berakting sangat sombong. Baek Ji-hun membelalakan matanya dengan tatapan membunuh sambil membatin penuh rasa penasaran. Aku penasaran. Baek Ji-hun menerjang maju dengan kecepatan tinggi mengarahkan mata tombaknya tepat ke wajah Gangmin. Membatin ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dibuat Gangmin saat ia tewas seketika. Dalam sekejap ekspresi wajah seperti apa yang akan kau buat. Adegan beralih ke sebuah kapal nelayan di tengah laut, memperlihatkan Baek Ji-hun sedang memancing bersama Kim Yong-su, CEO Ye Entertainment. Kim Yong-su terkekeh senang sambil membatin betapa menyenangkannya memiliki teman memancing. Seraya berpikir apakah rasanya seperti ini jika ia memiliki seorang putra. Ji-hun menatap bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di sana. Ji-hun mengingatkan bahwa ia menerima tawaran Kim Yong-su dan datang jauh-jauh ke sini, tetapi bingung apa hubungannya memancing dengan mempelajari emosi. Pelampung pancing mengapung tenang di atas permukaan laut di tengah percakapan mereka. Kim Yong-su memberi contoh bahwa jika ia meminta Ji-hun berakting panik seperti orang yang sangat kebelet buang air besar, Ji-hun mengaku tidak bisa karena tidak tahu bagaimana rasanya. Kim Yong-su menjelaskan bahwa emosi berasal dari pengalaman, dan hanya orang yang pernah merasakan keputusasaan itu yang bisa memainkannya secara sungguhan. Kim Yong-su menasihati agar Ji-hun mengalami berbagai hal terlebih dahulu sampai harinya tiba ia bisa merasakan sesuatu, membuat Ji-hun merenungi konsep belajar emosi dari pengalaman. Tiba-tiba pelampung Ji-hun tertarik ikan. Kim Yong-su berteriak heboh menyuruhnya cepat menarik reel pancing, tetapi Ji-hun menariknya dengan cara yang salah dan kaku hingga Kim Yong-su mengomel kaget. Kim Yong-su memegang bahu Ji-hun dari dekat sambil berteriak memarahi kelakuannya. Bukan begitu, bodoh. Gulung ke arah sebaliknya, membuat Ji-hun gugup dan terbata-bata mencoba membetulkan gulungannya. Baek Ji-hun merangsek maju melancarkan serangan tombaknya sambil membatin penasaran ekspresi emosi apa yang akan ditunjukkan Ryu Gangmin saat tewas. Saat kau mati, emosi apa yang akan kau perlihatkan? Gangmin menangkis tusukan tombak Ji-hun dengan dua pedang pendeknya secara presisi hingga memercikkan bunga api. Seraya membatin heran mendengar ocehan musuhnya. Emosi? Sambil terus menekan pertarungan,
Ji-hun membatin bahwa ia hanya ingin memahami apa yang dirasakan oleh manusia normal. Aku hanya ingin memahami. Ji-hun melanjutkan batinnya bahwa ia merindukan hal yang seharusnya dirasakan oleh setiap manusia hidup, yaitu emosi, apa yang seharusnya dirasakan setiap manusia hidup, hal yang bernama emosi ini. Ji-hun mengayunkan tombaknya berputar dengan sapuan angin dahsyat, membatin bahwa ia rela melakukan hal-hal gila demi merasakan emosi tersebut hingga akhirnya memilih profesi sebagai aktor. Aku rela melakukan hal-hal gila demi hal itu, jadi aku mengambil profesi aktor. Ji-hun melancarkan kombinasi tusukan tombak yang sangat cepat dari berbagai arah, sementara Gang Min sibuk menangkis dan merenungkan alasan itu. Karena itulah, Ji-hun melompat dan menebas dari atas, sementara Gang Min menghindar dan melepas satu pedangnya sambil mengonfirmasi alasan Ji-hun menjadi aktor. Kau menjadi aktor? Menahan ayunan tombak Ji-hun dari jarak dekat dengan pedangnya, Gang Min membatin menanggapi dingin pola pikir aneh musuhnya. Sungguh pola pikir yang sangat orisinal. Ryu Gang Min melancarkan adu pedang dengan kecepatan tinggi sambil membatin sinis pujian atas kegilaan musuhnya. Sungguh. Gang Min melompat dan mendarat presisi menahan serangan Ji-hun, membatin bahwa pola pikir Ji-hun sangat aneh hingga pantas masuk kandidat peraih hadiah Nobel. Bisa jadi bahan penerima hadiah Nobel. Gang Min menatap tajam dari balik dua bilah pedangnya dan menantang Ji-hun. Apakah otakmu dirangkai secara berbeda? Gang Min melanjutkan sindirannya, menyebut bahwa kecepatan reaksi Ji-hun setara dengan Einstein. Kecepatan reaksimu setara dengan Einstein. Sambil melancarkan tebasan memutar, Gang Min membatin bahwa masih ada satu hal yang terasa sangat aneh baginya. Tetap saja, ada yang aneh. Jika kau beralih menjadi aktor hanya untuk memahami emosi. Gang Min memutar posisinya dan melancarkan tebasan tajam, mendesak Ji-hun dengan pertanyaan krusial tentang alasannya membunuh Kim Yong-su yang sudah membesarkannya. Lalu mengapa kau membunuh Kim Yong-su? Sosok dermawan yang membesarkanmu jadi aktor? Baek Ji-hun merangsek maju membawa tombaknya tanpa ragu, membatin kembali prinsip dasar yang ia yakini. Emosi hanya bisa dirasakan melalui pengalaman. Gang Min merendahkan badannya dalam posisi siap tempur ganda menantikan tusukan Ji-hun. Gang Min mengeksekusi gerakan tebasan silang sangat cepat yang memotong jangkauan tombak Ji-hun. Luka Ji-hun dan pertanyaan lanjutan, Gang Min berdiri dingin setelah berhasil menebas pundak Baek Ji-hun hingga berdarah, lalu bertanya singkat menuntut kejelasan. Lalu, sementara Ji-hun berdiri membelakanginya dan berbisik pelan, karena itulah. Baek Ji-hun mengepalkan tangannya yang berdarah saat membeberkan alasan mengerikan di balik aksi pembunuhannya. Aku harus membunuhnya. Terungkap kilas balik Kim Yong-su tergeletak sekarat di sofa bersimbah darah, bertanya penuh keputusasaan. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Baek Ji-hun menatap dingin sosok yang membesarkannya itu dan membalas bahwa ia hanya mempraktikkan ajaran Kim Yong-su untuk memahami emosi. Bukankah kau sendiri yang mengajariku? Apa yang harus kulakukan untuk merasakan dan memahami emosi? Ji-hun memegang naskah akting bernoda darah bertuliskan, adegan 42, pengambil alihan. Ji-hun membacakan catatan naskah tentang seorang murid yang membunuh ayahnya dan harus meluapkan kesedihan mendalam. Murid yang membunuh ayahnya. Setelah menyadari hal itu, ia meluapkan emosinya seolah menahan duka yang luar biasa. Ji-hun menjelaskan bahwa ia ingin mengalami langsung seperti apa rasanya emosi duka akibat membunuh sosok ayah. Seperti apa rasanya emosi itu, aku ingin merasakannya secara langsung. Ji-hun menegaskan alasannya memilih Kim Yong-su sebagai korban eksperimen kegilaannya. Karena bagiku, kau sudah seperti seorang ayah. Sambil mengembuskan napas terakhirnya, Kim Yong-su bertanya emosi apa yang akhirnya dirasakan Ji-hun saat itu. Jadi sekarang, emosi apa yang kau rasakan? Dengan tatapan mata terbuka lebar namun benar-benar mati rasa, Ji-hun menjawab dingin, tidak ada. Kembali ke pertarungan masa kini, Ji-hun meneteskan air mata hampa sambil meratapi kenyataan bahwa usahanya tetap gagal. Kupikir kali ini akan berbeda. Setelahnya aku berjuang setengah mati untuk merasakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, itu tak lebih dari sekadar akting di permukaan saja. Baek Ji-hun menatap lurus sambil mengeluhkan kegagalan eksperimennya. Mengapa? Yang membuat Ryu Gang Min menatap heran. Alasan Ji-hun memilih Gang Min. Ji-hun menghantamkan tombaknya hingga merusak dinding pintu kayu dan berbisik bahwa alasannya mengincar Gang Min adalah karena status Gang Min sebagai sesama pembunuh bayaran. Karena kau adalah pembunuh bayaran sama seperti aku. Sambil terus menyerang, Ji-hun membatin bahwa jika Gang Min yang menunjukkan emosi padanya, mungkin kali ini ia benar-benar bisa merasakannya. Jika itu emosi yang kau tunjukkan padaku, mungkin aku juga akan bisa merasakannya. Gang Min melompat menghindari serangan Ji-hun sambil merasa sangat jijik dengan obsesi aneh musuhnya. Menjijikan. Gang Min mendarat dan mengepalkan giginya rapat-rapat, bertekad tidak akan membiarkan Ji-hun melihat emosi apapun dari dirinya. Aku akan menggertakkan gigi dan tidak akan pernah memperlihatkan satu emosi pun padamu.
Ji-hun mengayunkan tombaknya dengan tebasan melingkar yang dahsyat, memaksa Gang Min melompat ke udara. Wah! Gang Min membatin bahwa jika ia terlambat melompat sedetik saja, ia pasti sudah tewas. Jika aku melompat sedetik lebih lambat, aku sudah mati. Seraya menyadari masalah pada pijakan lantai, lantainya. Ji-hun menatap Gang Min dan mengagumi raut wajahnya saat terdesak. Itu ekspresi yang layak untuk dipelajari. Ekspresi seorang pembunuh bayaran yang menghadapi kematian. Ji-hun menatap dingin dengan mata tombaknya yang memantulkan bayangan Gang Min, lalu bertanya, "Sekarang, emosi apa yang sedang kau rasakan?" Tiba-tiba retakan dan kepingan kayu runtuh dari atap gudang senjata, membuat Ji-hun terkejut dan menengadah ke atas. Ryu Gang Min melancarkan benturan fatal yang mematahkan gagang tombak milik Baek Ji-hun. Terkejut atas serangan yang begitu cepat, Ji-hun membatin panik saat sadar bila pedang musuh sudah berada tepat di depan wajahnya. Kapan dia? Benturan brutal itu menghempaskan Ji-hun hingga tersungkur keras menghantam lantai. Gang Min berjalan mendekati Ji-hun yang terkapar tak berdaya, lalu berbisik sinis mengenai emosi dan obsesi musuhnya. Emosi atau semacamnya. Gang Min menatap Ji-hun yang bersimbah darah dari wajah dan mulutnya, menyatakan dingin bahwa karir akting Ji-hun kini telah berakhir. Kurasa karir aktingmu sudah tamat. Ji-hun perlahan siuman dalam keadaan terikat di sebuah kursi di dalam ruangan istana, merasa kebingungan. Di sini? Di mana aku? Gang Min berdiri di hadapannya menyapa dingin dengan nada menyindir. Oh, kau sudah bangun, putra mahkota yang mulia? Gang Min menatap Ji-hun dari dekat ruangan istana dengan tungku api yang membara di sampingnya. Ji-hun yang tubuhnya terikat erat dengan tali tebal mempertanyakan situasi ini. Apa arti dari semua ini? Yang langsung dipotong Gang Min. Itu hal yang ingin kutanyakan. Sambil menyalakan rokok, Gang Min langsung ke inti masalah mendesak Ji-hun memberitahu lokasi brankas. Cepat beritahu aku di mana brankasnya. Aku tidak ingin membuang energi lagi. Ji-hun menolak tegas. Aku menolak, tetapi Gang Min yang sudah menduga jawaban itu, sudah kuduga kau akan berkata begitu, langsung memegang gagang besi panas membara dari tungku api untuk bersiap menyiksanya. Ryu Gang Min mengangkat pedang besi yang memerah membara dari tungku api sambil berkata dingin bahwa ia sudah memanaskannya dengan baik. Aku sudah memanaskannya dengan baik sebelumnya. Membuat Baek Ji-hun terkejut. Gang Min melangkah mendekati tahta tempat Ji-hun terikat erat dengan pedang membara di tangannya. Ji-hun memperingatkan dari tahtanya bahwa tindakan itu sia-sia dan tidak akan mempan padanya. Ini buang-buang waktu saja. Itu tidak akan mempan padaku. Sambil menyulut rokoknya menggunakan panasnya bilah pedang membara, Gang Min merespon sinis alasan gertakan musuhnya. Kenapa? Karena kau tidak punya emosi? Gang Min melangkah maju mengingatkan ucapan Ji-hun soal belajar emosi dari pengalaman. Kau bilang kau belajar dari hal itu. Ah, pengalaman. Tanpa ragu, Gang Min langsung menancapkan pedang panas membara itu tepat ke perut Ji-hun hingga menembus tubuhnya. Pengalaman. Panasnya bilah besi membakar daging perut Ji-hun, membuatnya menjerit kesakitan dengan mata melotot dahsyat. Pertanyaan kejam Gang Min. Sambil mengisap rokoknya dingin, Gang Min mempertanyakan jeritan tersebut. Apakah jeritan itu berasal dari rasa takut, atau tubuhmu hanya bereaksi refleks pada rasa sakit? Menatap dengan mata merah membunuh, Gang Min menegaskan bahwa ia akan terus menyiksa dan memberikan pengalaman itu sampai Ji-hun tewas. Mari kita terus mengalaminya sampai kau mati.